Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang sebentar lagi Ramadan akan berakhir, teman-teman ya. Sambil menunggu ketetapan pemerintah hari apa dan kapan kita berhari raya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan menyambut dengan rasa sukacita, dengan hati yang gembira atas kedatangan 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Karena di dalam Islam ada 3 hari raya. Yang pertama namanya Idul Fitri, yang kedua namanya Idul Adha, kemudian yang ketiga namanya hari Jumat. Jadi ada 3 hari raya kaum muslimin. Tidak ada hari raya yang lain ya, cuma 3, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Mari kita sambut kedatangannya ya dengan hati yang gembira. Akan tetapi jangan sampai melupakan di ujung-ujung Ramadan ini. Karena di sini kesempatan kita untuk lebih fokus ya beribadah. Terutama sholat tarawihnya, sholat witirnya, membaca ayat suci Al-Qur'annya atau tadarusnya, dan sedekahnya ya. Di sini harus lebih dimaksimalkan. Karena di 10 malam terakhir seharusnya kita sudah mengetatkan kain sarung agar lebih semangat untuk beribadah, dengan tujuan ingin mengejar 1 malam beribadah nilainya seperti 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu dia jatuh di malam-malam yang ganjil. Bisa jadi malam 21, bisa jadi malam 23, 25, 27, 29. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan kalau mau buat kue silakan, tapi jangan sampai melupakan ibadah ya. Silakan buat kue atau nempah kue atau kue tunjuk, kue beli, silahkan ya. Mau berapa macam silahkan, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Karena kebanyakan ini semangat betul, berlebih-lebihan. Bahkan ada yang sampai 12 merek. Bayangkan tuh kuenya 12 merek, banyaknya ya. 3 bulan tak habis, kadang sampai 5 bulan masih ada kue loyangnya nggak termakan ya. Wajib Bandungnya tak termakan, sampai bau tengik. Nah ini kan perbuatan berlebih-lebihan. Buat secukupnya. Kira-kira tamunya seberapa ya. Kemudian kadang-kadang sampai sofanya harus diganti, padahal sofa yang lama masih bagus. Sepeda motornya pun harus diganti, dipaksakan ngambil ke showroom kredit. Apalagi sekarang sedang ngetren NMAX, sebangsa NMAX ya, semisal NMAX sedang ngetren, dipaksakan. Pokoknya hari raya penampilan baru ya, penampilannya pokoknya baru, silau mata memandang. Bajunya entah berapa pasang, padahal 1 pasang cukupnya, itu 2 pasang pun cukup. Ini entah berapa pasang ya. Kalau 7 hari dia keliling-keliling, 7 pasang dibuat. Terlalu berlebih-lebihan teman-teman. Kadang baju-baju yang lama pun masih rapi, masih bagus ya. Digosok rapi balik. Bahkan nanti rumahnya ya harus dicat, kain gordennya juga harus diganti yang baru. Berlebih-lebihan. Kemudian pada gorden yang lama masih bagus ya. Pagarnya harus dicat, diperbaiki. Pokoknya habis-habisan atas menyambut kedatangan hari raya. Silahkan ya, silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Sebab Allah tidak suka terhadap orang yang suka berlebih-lebihan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian,
janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apalagi Anda menyambut kedatangannya dengan perbuatan syirik. Na'udzubillah. Memang ada orang zaman sekarang masih melakukan perbuatan syirik menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ada, teman-teman ya. Masih banyak. Mereka mempersiapkan sesajen berupa makanan-makanan dan minuman. Biasanya kopi segelas, rokok sebatang, kue apam, ya, lengkap nasi semangkok, gulai ikan, gulai ayam, daging ya, ditaruh di atas meja, ditaruh di kamar, pasang lilin, bakar kemenyan. Kamarnya harus gelap, matikan, ya, biar datang setannya. Maksud mereka biar datang arwahnya. Jadi mereka bakar kemenyan, mereka persembahkan untuk arwah-arwah leluhur mereka, untuk arwah kedua orang tuanya, arwah kakek neneknya, ya, leluhur-leluhurnya dulu mereka persembahkan. Padahal orang yang sudah mati itu tidak ada pulang ke rumah, teman-teman. Ya, ini kebodohan. Tidak ada pulang ke rumah. Itu kebanyakan nonton film Sujana itu. Tidak ada ya. Orang yang sudah mati itu tidak ada pulang ke rumah. Nah, jadi yang ada setan ngaku-ngaku. Nanti ujungnya setan terundang dari ritual ini, setan terundang jin masuk di salah satu anggota keluarga Anda. Tak anak Anda, tak cucu Anda, tak Anda sendiri yang melakukan perbuatan buat sajen tadi ya. Bisa jadi kesurupan, bisa jadi sakit-sakitan. Minimal sering sakit kepala, bau berat, jantung debar-debar, ketakutan, ya, was-was, gelisah, mudah emosi, susah tidur malam, mimpi buruk. Ini minimal. Nah, kalau ada terjadi seperti ini perlu diruqyah nih. Ya, saya berapa kali menangani ruqyah akibat bikin sajen. Anaknya sering kesurupan akibat orang tuanya bikin sajen. Ibu itu sering kesurupan, rupanya ibu itu tukang bikin sajen. Bapak itu kesurupan, rupanya bapak itu bikin sajen. Ya, bukan 1, 2, 3 orang ya teman-teman, banyak. Saya tidak bisa sebutkan. Akibat melakukan ritual-ritual seperti itu. Yang jelas ini perbuatan syirik. Capek kita puasa selama 1 bulan penuh, menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Capek. Ya, sholat tarawih malam, tahajud, apalagi tarawih sampai 23 rakaat, ada yang 11, ada 23 ya. Capek. Nah, Anda mengumpulkan pahala niatnya. Anda ingin bertobat, ingin beribadah kepada Allah. Tapi di ujungnya, di hari yang fitri, hari yang fitrah, hari yang suci, Anda sambut kedatangannya dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, syirik itu dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah saja dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga ya, teman-teman. Jadi mari kita sambut kedatangan hari yang fitri, hari raya kaum muslimin. Ya. Ini hari raya sebagai ganti yang dulu orang-orang jahiliyah juga punya hari raya. Jadi Allah ganti kasih hari raya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat ya. Hari bergembira, tapi jangan berlebih-lebihan. Bahkan seharusnya semakin meningkatkan ketakwaan. Ya, yang sebelum puasa tidak takwa, ketika Ramadan takwa, terus pertahankan takwanya seharusnya, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Karena tujuan daripada puasa takwa kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.